Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya Dr. Arif. Jadi dalam video kita kali ini saya akan mereview sedikit tentang alat 3-in-1 dari EasyTouch, yaitu pemeriksaan kadar gula darah, kemudian pemeriksaan asam urat dan kolesterol. Nah, perlu diketahui ketika kita membeli suatu alat yang seperti ini ya, kita hanya diberi unitnya saja, kemudian dan tempat untuk jarumnya ya. Jadi jarumnya untuk mencucukkan seperti ini ya. Jadi unitnya ini di depannya ini ada layarnya, kemudian ini ada tombolnya. Ketika nanti sumber dayanya diisi yaitu baterai, nanti dia akan pertama kali muncul yaitu setting waktu, tanggal dan tahun ya. Jadi di layar ini ada bacaan EasyTouch-nya di bagian atas, kemudian di bagian atasnya lagi ini untuk memasukkan sticknya ya. Jadi di bawahnya ada tombol M dan S. Nanti ini untuk men-setting tanggal, tahun dan bulan. Kemudian dan jam ya. Dan di belakangnya itu terdapat baterai sumber dayanya ya. Jadi sumber daya ini agak unik, menggunakan baterai A3 2 buah saja. Nah, kemudian di bagian sini ini untuk chipnya. Nah, untuk chip pemeriksaan darah, apakah itu chip dari kadar gula darah, chip asam urat dan kolesterol. Jadi ketika kalian membeli, kalian harus membeli chip ataupun sticknya lagi ya, seperti ini. Nah, ini kenapa? Ini ada dua. Kenapa ada dua? Nanti saya ceritakan. Jadi kalau kalian membeli alat ini, tentu tetap membeli sticknya. Nah, jadi sticknya ini ada stick kolesterol, asam urat, dan glukosa. Dimana untuk stick glukosanya itu isinya itu 25, kemudian untuk kolesterol, walaupun yang paling mahal, tapi dia isinya cuma 10, dan asam urat tentu isinya juga 25. Nah, harga dari masing-masing stick ini juga bervariasi. Ini kemarin saya baru beli ya. Jadi untuk satu box, untuk kolesterol itu tinggi 160.000, kemudian satu box strip dari asam urat dan gula itu masing-masing 90.000, jadi total 340.000. Nah, ketika kalian membeli alat ini juga wajib ya, kemudian kalian juga harus membeli kapas alkoholnya. Nah, kapas alkoholnya seperti ini saja, yang swab alkohol, kemudian ditambah lagi lancetnya atau jarumnya. Jadi jarumnya seperti ini ya, jarumnya nanti dimasukkan ke pennya seperti ini. Kemudian ada sedikit cerita tentang masalah stick ini. Dulu stick ini sempat goib ya, di tahun berapa saya lupa. Jadi beberapa minggu itu stoknya kosong di seluruh kota Medan, tidak ada yang jual. Saya nggak tahu masalahnya apa. Kalaupun ada, yang jualnya pun juga luar biasa mahal. Jadi ketika itu saya sampai membeli alat baru lagi dari merek yang berbeda. Ya. Pennya ini ada level 1 sampai 5 untuk jarumnya. Kemudian kita buka dulu untuk masukkan jarumnya itu di sini. Jadi kita contohkan dulu ya. Nah, jadi kita masukkan aja seperti ini. Nah, kemudian ini dibuka, lalu tinggal pasangkan kembali. Nah, dan pemakaiannya pun seperti pen, dia tinggal ditujukan seperti ini aja. Ya. Ini ada yang berbeda juga. Bedanya ini dia ya. Untuk level jarumnya sama. Kita tinggal jarumnya masukkan ke sini. Tetapi dia seperti senjata shotgun, dikokang dulu. Nah, kemudian trigger ditekan. Nah, seperti itu dia. Agak sedikit repot, tetapi ya itulah dia. Ada dua macam ya, yang pen sama seperti yang dikokang tadi. Nah, ini alkohol swabnya. Kalau kalian tidak punya alkohol swab yang seperti ini, kalian juga bisa buat dari kapas biasa dengan alkohol 70% ya. Jadi kita tes juga bagaimana kinerja dari alat ini ya, dengan menggunakan 3 stick ini. Nah, nanti kelemahannya akan saya paparkan apa aja. Pertama, ini adalah stick untuk KGD, pemeriksaan KGD. Jika kalian mau memeriksakan KGD, ya, ini isinya 25, pastikan chipnya itu terpasang dahulu. Jadi tanpa chip, alat ini tidak bisa bekerja. Chipnya ada terdapat di dalam kumpulan stick glukosa ini di dalamnya. Kemudian ini dia chipnya, kita tinggal pasang seperti ini. Nah,
Begitu juga yang lainnya, jika kita melakukan pemeriksaan kolesterol, chipnya juga dipasang, ini dibuka dulu ya. Untuk menggunakan EasyTouch 3-in-1 ini, pastikan kalian menggunakan kapas alkohol untuk membersihkan jari kalian ya. Jadi nanti kita cucukkan di jari, terserah mau jari yang mana ya. Jangan lupa isikan juga pennya ini ya, jarumnya itu diisi. Oke, mari kita cucukkan dengan kapas alkohol, dibersihkan dulu jemari kita. Kalau mencucukkan jari sendiri agak sedikit gimana gitu, kadang-kadang kadang-kadang bikin nggak enak. Oke, bismillah. Oke. Kita masukkan chip sticknya, ini ya, sticknya glukosa tadi, chipnya kita masukkan seperti ini. Oke, untuk perhitungan hasil gula itu sekitar 10 detik. Kadar gula saya itu 108, artinya normal. Nah, sekarang kita coba lagi untuk stick kolesterol ataupun asam urat, tapi jangan lupa chipnya ini harus diganti juga. Nah, sekarang kan kita menghitung berapa kadar asam urat ya, jadi jangan lupa chipnya juga harus diganti ya. Sebentar ya, ini saya masukkan dulu seperti ini asam urat, kemudian masukkan lagi seperti ini. Dan untuk perhitungan asam urat, dia sekitar dibutuhkan waktu 20 detik. Nah, asam uratnya 6,7 ya, masih tergolong normal ya. Nah, sekarang kita akan mengecek kolesterol, di mana kolesterol memiliki chip biru yang seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan chipnya seperti ini. Dan perlu diketahui juga bahwasannya untuk stick kolesterol itu sedikit lebih tebal dibandingkan dengan stick asam urat ataupun stick kadar gula darah ya. Jadi kita masukkan seperti ini ya. Oke, kita masukin darahnya seperti ini. Oke, nah yang paling menyebalkan untuk kolesterol yaitu membutuhkan 150 detik, jadi sekitar 2,5 menit. Jadi memang agak lama ya. Nah, entah kenapa pemeriksaan dari kolesterol ini menunjukkan cuma LO, artinya low. Kita nggak tahu berapa nilainya ya. Nanti saya bandingkan juga dengan alat yang biasanya ya, yang kita pakai di sini. Oke, pada alat lain pemeriksaan kolesterol itu terdeteksi 147. Berbeda dengan alat EasyTouch ini, dia hanya menunjukkan LO atau low ya. Jadi kadang-kadang saya suka heran dengan alat ini untuk pemeriksaan kolesterol, low-nya berapa, tapi di tempat lain bisa saja tinggi gitu ya. Untuk alat ini nanti saya review ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi apa sih sebenarnya yang keunggulan dari EasyTouch ini? Pertama, harganya yang murah, yaitu 162.000 saja. Itu kalau di sini ya, tapi nggak tahu kalau di tempat lain. Kemudian dia memiliki baterai untuk ukuran A3 dan hanya 2 buah baterai saja digunakan. Kemudian dalam satu alat ini dapat digunakan untuk pemeriksaan kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol ya. Nah, sekarang kita masuk ke kelemahannya. Kelemahannya apa saja? Kelemahannya yaitu seperti yang kita hitung kolesterol tadi, di mana membutuhkan waktu 250 detik atau sekitar 2,5 menit, yaitu cukup lama untuk menghitung cek kolesterol. Kemudian setiap kali kita mengecek ataupun mengganti chip untuk pemeriksaan kadar gula darah, asam urat ataupun kolesterol ya, dengan menggunakan stick ini, kita harus mengganti chipnya ya. Mungkin untuk kedepannya sudah ada alat-alat yang menggunakan 3-in-1 seperti ini, tapi tidak menggunakan chip, tapi sudah bisa diidentifikasikan melalui sticknya saja. Kemudian ya, yang ketiga kelemahannya, dia menggunakan baterai A3. Kenapa kelemahannya menggunakan baterai A3? Sebenarnya kan ini menjadi kelebihan. Kelemahannya, jika kalian membiarkan baterai ini ya dipasangkan terlalu lama, maka kejadiannya akan seperti ini. Nah, makanya itu ini ada dua, biar saya tunjukkan ke kalian bagaimana.
Dan apa yang terjadi kalau baterai dipasangkan terlalu lama di sini? Akhirnya baterainya ini bisa bocor. Ini baru saya ganti baterainya. Dan ini kebocorannya ya bisa menyebabkan korosi. Oke, lantas apakah alat ini tidak recommended? Ya, itu tergantung kembali kebutuhan kalian ya. Kalau misalnya kalian tidak masalah dengan baterai seperti ini, bisa dijaga supaya tidak ada kebocoran, ya tidak ada masalah. Cuma yang jadi catatan ya untuk menghitung kolesterol tadi ya, lama dan hasilnya ya seperti yang kita lihat tadi ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagi yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga tonton video lainnya di playlist channel ini. Mana tahu ada yang bermanfaat buat kamu. Saya Dr. Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.